warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi anwa'in ni'am wa lataifil ihsan wa faddalana ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa sunnatah. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Amma ba'du. Yang saya hormati semua bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah musholah Darussalam rahimakumullah. Pertama, patut kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang luar biasa, yaitu dapat menjalankan puasa Ramadan dan juga bisa bersama-sama berkumpul dengan tujuan untuk memperdalam ilmu agama. Ini merupakan salah satu nikmat yang luar biasa, karena mencari ilmu agama merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap orang Islam. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan bimbingan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa membedakan antara perkara hak dengan perkara yang batil. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, Ahad yang keempat dari bulan Ramadan 1444 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 16 April 2023 Masehi, kita akan mempelajari tentang masalah sholat Id atau sholat Idain. Kenapa kita akan mempelajari sholat Idain? Karena sebentar lagi kita akan memasuki hari raya, dan belum tentu sholat-sholat yang telah kita lakukan itu adalah sudah benar sesuai dengan syariah, atau mungkin masih banyak hal yang tidak kita ketahui tentang masalah sholat Id. Karena selama ini kita hanya ketika imam ruku kita ikut ruku, sujud kita ikut sujud, tanpa mempelajari ilmu yang berkenaan dengan masalah sholat Id. Oleh karena itu kiranya penting pada akhir-akhir Ramadan ini kita mempelajari permasalahan sholat Id. Yang pertama adalah hukum masalah sholat Id atau pengertian dari sholat Id terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan sholat Idain yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi Idul Fitri yang disebut dengan Idain bentuknya adalah bentuk tasniyah dari idani. Ketika dimudhofkan maka mahalnya adalah mahal jar, tandanya adalah dengan menggunakan ya, menjadi Idain. Ya. Yang dimaksud dengan Idain adalah sholat dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Selanjutnya, sholat Idul Adha itu lebih utama dibandingkan dengan sholat Idul Fitri. Kenapa kok lebih utama? Karena memang sholat Idul Adha itu ditegaskan
di dalam Al-Quran. Sedangkan Idul Fitri itu penjelasannya adalah berada di dalam hadis. Nah, ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang masalah sholat Idul Adha itu berada pada surat Al-Kautsar ayat 2. Fasholli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat, yang dimaksud sholat di situ adalah sholat Idul Adha. Lalu wanhar, laksanakanlah kurban atau berkurbanlah. Itu adalah dasar kesunahan daripada sholat Idul Adha. Oleh karena itu, sholat Idul Adha itu disebut dengan Idul Akbar. Jadi Idul Adha itu disebut dengan Idul Akbar. Idul Akbar itu apa? Hari raya besar. Kalau Idul Fitri disebut dengan Idul Asghar, hari raya kecil. Ya, hari raya kecil. Orang Jawa mengatakan riyoyo besar. Tapi nggak ada orang Jawa mengatakan hari raya Idul Fitri itu riyoyo cilik, nggak ada. Karena apa? Karena ternyata secara tradisi itu malah berbalik. Secara tradisi berbalik. Idul Fitri itu seakan-akan lebih besar dibandingkan Idul Adha. Karena apa? Karena tradisi kita waktu Idul Fitri itu pada mudik, kumpul sama keluarga, rame-rame, makan bersama, saling bersilaturahim. Ya. Tapi sebenarnya pada kenyataannya untuk masalah keutamaan sholatnya itu lebih utama sholat Idul Adha dibandingkan sholat Idul Fitri, didasarkan pada penegasan Al-Qur'annya. Selanjutnya hukum sholat Idain, hukum sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Di dalam mazhab Syafi'i, hukum sholat Id ini adalah sunnah. Bahkan sholat Id adalah sunnah yang paling utama, yaitu sunnah muakkad. Ya. Tapi ada juga yang berpendapat sholat Id adalah fardu kifayah. Sebagaimana di dalam mazhab Imam Ahmad mengatakan sholat Id itu fardu kifayah. Jadi kalau sekampung atau itu satu perumahan bakal residen ini nggak ada yang sholat sama sekali, yang dikata kalau yang berpendapat fardu kifayah maka semuanya akan berdosa. Karena fardu kifayah itu suatu kewajiban yang bisa diwakilkan, itu namanya fardu kifayah. Seperti sholat jenazah itu fardu kifayah. Ya, fardu kifayah, fardu yang bisa diwakilkan. Ketika ada salah satu yang melakukannya, maka kewajiban bagi yang lainnya sudah gugur. Ya. Demikian juga sholat Id menurut pendapat Imam Ahmad itu fardu kifayah. Ketika nanti ada salah satu yang melakukan, kewajiban bagi yang lainnya sudah gugur. Sedangkan menurut Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, hukumnya adalah wajib. Jadi ketika nanti ada salah satu dari kita yang tidak melakukan sholat, maka berdosa. Gitu ya. Itu adalah mazhab yang lain. Sedangkan menurut mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, itu adalah hukumnya sunnah, dan sunnahnya adalah sunnah muakkad. Selanjutnya waktu sholat Id. Kapan waktu sholat Id? Waktu sholat Id mulai terbit ya hingga tergelincirnya matahari. Jadi mulai terbitnya matahari hingga tergelincirnya matahari di hari pertama Idul Fitri dan tanggal 10 Dzulhijjah di hari raya Idul Adha. Loh, apakah terbit tepat? Tidak, nanti ada ketentuannya. Jadi kira-kira naik satu tumbak. Jadi matahari terbit sampai nanti naik satu tumbak. Itu di hari raya Idul Adha. Kalau di hari raya Idul Fitri naik kira-kira 2 tumbak. Kenapa kok beda? Nanti ada penjelasannya. Sekarang masalah. Jika hari raya baru ditetapkan pada pukul 9 pagi. Ya. Jika hari raya ditetapkan pada pukul 9 pagi. Contoh umpamanya, hari ini kan hari Ahad. Kita mengatakan hari Minggu.
Andai kata sebenarnya hari raya sudah tadi malam, ya, tadi malam sebenarnya. Jadi hari Sabtu sore itu telah dilakukan ru'ya dan ada salah satu yang melihat hilal, tapi dia itu adalah untuk menyampaikan ke pihak yang berwenang, yaitu pihak Kementerian Agama yang berwenang untuk mengumumkan tentang masalah hari raya, terlambat. Andai kata itu ya, terlambat menyampaikan, lalu baru dia menyampaikan. Setelah disampaikan diproses, disumpah, setelah disumpah ditabayun, setelah ditabayun disumpah, setelah disumpah baru jam 9 pagi tadi diumumkan. Jam 9 pagi tadi diumumkan. Maka kira-kira waktu sholat id masih ada apa enggak? Masih ada, karena waktu sholat id kan ketika matahari terbit itu berarti jam 6, kira-kira jam 6 kita gambarkan jam 6. Habisnya kan jam 2, jam 12. Kita buat gambaran seperti itu aja. Jam 6 sampai jam 12, diumumkannya jam 9. Berarti masih ada waktu untuk sholat id. Ketika masih ada waktu sholat id, maka tetap harus dilakukan, maka tetap pada saat itu sholat id bisa dikerjakan. Karena untuk jam 9 itu mengumpulkan jamaah juga masih mudah, ya kan? Mengumpulkan jamaah masih mudah, dan pelaksanaan waktu pun untuk waktu sholat id pun masih cukup. Jadi tetap dilaksanakan, ya, pada saat itu. Dan puasa, yang melakukan puasa wajib dibatalkan semuanya. Ya, yang melakukan puasa wajib dibatalkan. Kalau itu pengumumannya jam 9. Kejadian seperti ini dulu sering. Dulu itu sering. Kadang-kadang informasinya baru jam 6 disampaikan bahwasanya hari ini adalah Idul Fitri. Setelah itu langsung cepetan bagikan zakatnya. Baru jam 7 dilakukan sholat id, karena dulu memang untuk alat komunikasi tidak seperti saat ini. Kalau saat ini Jakarta memutuskan malam ini hari raya, cepat nyampe kepada kita, cukup waktu paling ya 10 menit lah. Ya, WA itu menyebarnya paling cukup 10 menit sudah nyampe kepada kita. Atau kalau live lewat TV, ya langsung kita bisa mengetahuinya. Kalau saat ini, kalau zaman dulu tidak seperti itu. Nah, jika hari raya baru ditetapkan pukul 13 siang, berarti waktu sholat id sudah habis. Waktu sholat id sudah habis, jam 13 siang. Maka bagaimana? Puasa wajib dibatalkan semuanya. Lah sholat idnya bagaimana? Apakah sudah tidak disunahkan? Tetap disunahkan, tapi qadha untuk besok. Jadi sholat idnya diqadha. Iya, diqadha besoknya. Ya, dikata ditetapkan hari ini jam 1 tadi baru diumumkan bahwasanya sebenarnya ya malam minggu tadi malam itu sudah hari raya. Tapi kita dapat informasinya baru jam 1 siang ini. Bagaimana? Maka puasanya bapaknya suruh masuk aja. Ya, masuk dulu. Ya, maka sholat idnya diqadha, gitu ya. Maka sholat idnya diqadha, puasanya wajib dibatalkan semuanya. Gitu. Lalu yang ketiga, jika hari raya baru ditetapkan pada pukul 18 malam setelah berlalunya hari pertama hari raya. Ya. Jadi jam 18 berarti pukul 6 ya. Pukul 6 baru diinformasikan para jamaah sekalian, sebenarnya ya hari rayanya itu adalah mulai malam minggu kemarin. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau pengumumannya baru malam Senin baru diumumkan? Maka puasanya sudah kadung berlalu. Setelah itu sholat idnya dilakukan besok, tapi bukan qadha, tetapi sholatnya itu tetap dilakukan dengan sholat yang ada, tidak qadha lagi, tapi ada. Gitu ya, karena memang pelaksanaannya sudah habis, waktu idnya sudah habis, jadi pelaksanaannya menjadi ada, seakan-akan dianggap bahwasanya
hari Minggu kemarin itu full sebagai puasa dan hari Seninnya dianggap sebagai hari rayanya. Gitu. Selanjutnya kesunahan sholat id, kesunannya. Ini menyangkut ibu bapaknya ini, masalah kesunahan ya. Yang pertama mengakhirkan pelaksanaan sholat id hingga matahari naik setinggi 1 tumbak. Kira-kira naik 1 tumbak. 1 tumbak itu berarti berapa menit? Perkiraan kalau menurut Habib Salim Asatiri itu 16 menit. Di dalam kitab Takrirat juga sama. Ya, Habib Ahmad Al-Kaf itu mengatakan juga sekitar 16 menit. Itu mulai dari matahari terbit sampai nanti naik satu tumbak. Bukan kok pas matahari terbit, tidak, tapi nunggu sampai naik satu tumbak. Yang kedua dilaksanakan di masjid jika luas, jika sempit maka di selain masjid. Jadi kalau umpamanya kira-kira seperti di sini kan adanya musola. Kalau musolanya sekiranya cukup beserta dengan halaman-halamannya cukup, maka dilaksanakan di musola. Tapi kalau nggak cukup, umpamanya jamaahnya membludak sampai banyak sekali, maka carilah tempat lapang. Kira-kira tempat yang lapang. Nah ini menyisakan masalah. Itu kan ada yang biasanya sholatnya itu ada masjidnya, tapi tetap sholatnya sholat di lapangan. Itu bagaimana? Ya sudah, memang kedua-duanya ada hadisnya. Gitu ya. Rasulullah dulu pernah, bahkan sering Rasulullah itu melakukannya itu di tanah lapang. Ya, di tanah lapang di Madinah, tanah lapang, gitu ya. Tempatnya itu musola. Maksudnya musola di situ tempat sholat. Ya, tempat sholat di situ. Rasulullah melakukan. Kenapa? Ya karena memang Masjid Nabawi pada saat itu sangat sempit. Perluasan Masjid Nabawi itu baru dilakukan pada masa pemerintahnya Khalifah Utsman. Pemerintah Khalifah Utsman bin Affan. Jadi zaman Rasul itu masih sempit, sedangkan waktu itu sholat id itu dianjurkan bagi orang perempuan juga. Orang perempuan yang haid itu justru malah sama Rasulullah disuruh berangkat juga. Gitu loh. Disuruh berangkat juga. Oleh karena itu jamaah yang datang bludak banyak sekali karena orang laki-laki, orang perempuan itu pada datang sehingga Masjid Nabawi tidak muat. Karena nggak muat, maka Rasulullah mengambil tanah lapang sebagai tempat sholat. Gitu ya. Tapi kalau posisi masjid atau musolanya cukup, ya memadai untuk jamaah, maka lebih baiknya di dalam masjid atau di dalam sholat. 3, menghidupkan malam hari raya dengan ibadah. Malam hari rayanya usahakan dengan ibadah. Di dalam kitab Ihya itu juga disebutkan ada beberapa malam yang sangat mustajab untuk berdoa, diantaranya adalah malam-malam hari raya. Tuh. Yang keempat, mandi hari raya. Waktu mandi hari raya masuk setelah tengah malam. Jadi mandi hari raya itu, Bu, Pak, itu tidak harus nanti setelah subuh mau berangkat sholat id. Tidak harus itu. Tapi tengah malam itu, setelah melewati tengah malam, anggaplah jam 12 lebih 1 menit, itu sudah disunahkan melakukan mandi sunnah untuk sholat id. Gitu ya. Itu sudah disunahkan. Gitu. Nah, terutama yang pada saat mudik ke kampung halaman masing-masing, di kampung itu meludak PDAM-nya seret. Ya, itu yang sering terjadi di kampung saya. Kampung saya kebetulan rumah itu adalah di paling pojok desa. Sehingga kalau mudik semuanya, ya, waktu mandinya sama setelah subuh semuanya, air itu mengalirnya itu enggak deras. Hanya ya kayak itu, kayak air seni itu aja ngalirnya. Itu sehingga tidak memadai untuk mandi. Oleh karena itu, kesunahan Rasulullah SAW ini adalah bisa melonggarkan waktu untuk melakukan sholat, melakukan mandi sunnah. Gitu.
Yang kelima, memakai pengharum dan berhias bagi orang yang ada di rumah, keluar rumah, tua ataupun muda, baik yang mengikuti sholat id ataupun tidak, gitu ya. Jadi memakai pengharum, memakai berhias, itu semuanya, baik itu yang ikut sholat atau tidak. Nah, kalau seperti ini tidak usah dikomando, rata-rata sudah pakaian baru semuanya, ya kan? Sudah pakaian baru semuanya. Tapi nanti ada beberapa pengecualian. Yang keenam, sunnah bagi selain imam untuk berangkat pagi-pagi. Kalau imam itu mendekati waktu pelaksanaan sholatnya. Jadi setelah jamaah datang semuanya, baru imamnya yang masuk. Gitu. Kalau jamaahnya diusahakan pagi-pagi. Jadi seperti setelah habis sholat subuh, semuanya kalau bisa sudah berangkat. Gitu ya, kecuali yang pada saat itu mau membagikan zakat. Karena waktu membagikan zakat yang paling afdol itu setelah subuh sebelum sholat id, itu paling afdol melakukan mengeluarkan zakat fitrah. Gitu ya, itu paling afdolnya. Kenapa? Ini berkenaan dengan hadis Nabi. Nabi bersabda, "Aghnuhum an-niswa li an hadzal yaum." Berikanlah fakir miskin itu zakat-zakat agar supaya mereka pada hari raya ini mereka itu tidak sampai meminta-minta. Ya, oleh karena itu waktu paling afdolnya pas hari raya itu, yaitu setelah sholat subuh, sebelum pelaksanaan sholat id. Nah, kalau tersibukkan dengan itu, ya nggak apa-apalah, nanti berangkatnya itu sudah mendekati waktu sholat. Tapi tradisi di sini sudah mengeluarkan semuanya, Pak. Hari-hari seperti ini sudah banyak yang mengeluarkan zakat. Selanjutnya yang ketujuh, berangkat dan pulang dengan berjalan kaki serta melalui jalan yang berbeda. Jadi berangkat sama pulang itu pakai jalan kaki aja, nggak usah pakai kendaraan, ya. Lalu berangkatnya itu pakai jalan yang berbeda. Andai kata tadi berangkatnya dari jalan timur, pulangnya dari jalan utara, dari jalan barat, gitu ya. Kalau berangkat itu pakai jalan yang lebih jauh, maksudnya itu yang agak jauh dibandingkan jalan pulang. Andai kata rute rumahnya itu adalah lurus musola ini, tapi di ujung selatan sana, maka lebih baiknya jalannya nanti pakai jalur timur dulu berangkatnya. Berangkat pakai jalur timur, pulangnya pakai jalur barat. Itu. Karena pahala langkah antara berangkat dengan pulang itu berbeda. Berangkat lebih banyak daripada pulang. Penjelasannya seperti itu di dalam kitab fikih. Ya. Yang kedelapan, segera melaksanakan sholat Idul Adha di awal waktu agar waktu pelaksanaan kurban lebih luas. Jadi kalau Idul Adha itu naik satu tumbak segera dilakukan. Agar supaya apa? Waktu untuk menyembelih kurban itu luas. Sedangkan yang kedua, mengakhirkan pelaksanaan sholat Idul Fitri hingga matahari naik kira-kira setinggi 2 tumbak agar waktu mengeluarkan zakat fitrah semakin luas. Tapi kalau Idul Fitri itu bisa 2 tumbak baru dilakukan. Jadi kalau Idul Adha 1 tumbak sudah segera dilakukan. Kalau Idul Fitri itu kalau bisa 2 tumbak baru dilakukan. Kenapa? Agar supaya pelaksanaan zakat fitrah itu lebih luas waktunya. Jadi mulai dari subuh sampai nanti sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, waktunya biar luas. Karena itu adalah waktu paling afdal. Yang ketiga, yang ke-10, saat Idul Fitri disunahkan makan terlebih dahulu sebelum berangkat sholat hari raya agar berbeda dengan hari sebelumnya. Kalau Idul Fitri sebelum berangkat sholat id itu hendaknya makan dulu.
menunjukkan kalau hari itu sudah tidak puasa lagi, gitu ya. Menunjukkan hari itu adalah sudah tidak puasa lagi, gitu. Sedangkan yang sebelah sholat saat Idul Adha sunnah untuk tidak makan sebelum berangkat sholat hari raya. Jadi kalau Idul Adha itu justru sebelum berangkat sholat Id nggak usah makan, nggak disunahkan makan. Tujuannya apa? Agar supaya nanti bisa menikmati hasil kurban. Masalahnya sekarang kurbannya harus dikumpulkan jadi satu. Penanganannya agak lama. Kalau nanti nggak sarapan, ini nggak kuat yang nyembelih kurban ini. Itu yang menjadi masalah. Gitu ya. Tapi ini anjuran saja. Kalau kuat ya silakan laksanakan. Jadi nggak usah makan dulu sebelum berangkat sholat Idul Adha. Baru nanti pulang segera menyembelih, setelah disembelih segera dibagi, dimasak biar bisa menikmati apa itu hidangan kurban tersebut. Tuh. Tata cara sholat Id ya kan. Waktu masih 15 menit. Sholat Id dilakukan dengan 2 rakaat dan sunnah melakukan beberapa hal berikut. Ya. Yang pertama, pada rakaat pertama sunnah membaca takbir 7 kali dengan yakin di antara doa iftitah dan ta'awud, dan pada rakaat kedua membaca takbir sunnah 5 kali. Nah, ini yang biasanya banyak yang keliru. Kadang-kadang itu melakukan takbirnya Allahu Akbar, lanjut Allahu Akbar 7 kali. Padahal takbir yang pertama tadi itu namanya bukan takbir sunnah, tapi takbir yang pertama takbiratul ihram, dan takbiratul ihram hukumnya wajib. Nah, kalau melaksanakannya hanya 7 dengan takbiratul ihram, berarti takbir sunnahnya itu 6. Paham ya? Dan yang sering lagi yang terjadi itu, kebanyakan imam-imam itu rata-rata setelah takbir Allahu Akbar takbiratul ihram pertama, Allahu Akbar, langsung lanjut takbir sunnah. Padahal sunnahnya setelah takbiratul ihram ya, itu dibacakan doa iftitah dulu. Allahu Akbar kabiru walhamdulillahi katsira dulu. Setelah itu baru nanti takbir sunnah 7 kali. Kalau rakaat kedua takbir intikal takbir waktu berdiri itu nggak dihitung. Setelah berdiri tegak baru takbir sunnah 5 kali. Ya, habis ini nanti kita coba praktekkan. Yang kedua, mengangkat kedua tangan saat membaca takbir. Jadi takbir semuanya tadi disunahkan mengangkat tangan semuanya. Ya, baik takbiratul ihram maupun takbir sunnah itu mengangkat tangan. Yang ketiga, mengeraskan suara saat takbir bagi imam, makmum, dan orang yang sholat sendirian. Jadi takbir yang dibaca saat sholat, ya, baik takbiratul ihram ataupun takbir sunnah yang 7 kali atau 5 kali saat rakaat kedua, itu semuanya keras suaranya, baik imam ataupun makmumnya. Dan ini jarang ditemukan. Rata-rata hanya imamnya yang keras, Allahu Akbar, makmumnya Allahu Akbar, lemes makmumnya. Ya, imamnya lagi Allahu Akbar, makmumnya Allahu Akbar. Saya baru menemukan 1 kali, Pak. Yang satu masjid itu kompak takbirnya keras semuanya, baik imam atau makmum. Ya, Pak? Mungkin. Saya waktu itu diundang sholat Id di Balong Panggang. Jadi waktu saya takbir Allahu Akbar, makmumnya keras semuanya, Allahu Akbar. Hati bergetar pada saat itu. Merasakan seperti apa itu namanya syiar Id ini terasa pada saat sholat Id yang model seperti itu. Masya Allah, rasanya berbeda. Jadi imamnya takbir Allahu Akbar, makmumnya ini kayak mau perang, semangatnya Allahu Akbar bersama-sama.
Nah, kalau sudah tahu besok dipraktekkan seperti itu. Yang keempat, di sela-sela takbir sunnah membaca al-baqiyat as-sholihat, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, di sela-sela takbir sunnah. Jadi kalau di sela-selanya takbir sunnahnya tadi rakaat pertama berapa? 7 kan? Kita lihat sela-selanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sela-selanya, Pak. Kalau yang di terakhir ini jangan baca lagi, sudah nggak disunahkan setelah terakhir ini. Pokoknya takbir pertama Allahu Akbar, kita baca subhanallah. Takbir lagi Allahu Akbar, 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 baca subhanallah. Takbir terakhir Allahu Akbar, sudah, jangan baca subhanallah. Setelah terakhir ini langsung disambung dengan ta'awud. Itu ya, disambung dengan ta'awud. Itu. Yang banyak rata-rata yang tidak tahu itu rata-rata setelah terakhir pun tetap baca subhanallah. Rata-rata seperti itu. Padahal sunnahnya tidak. Oleh karena itu, ya kan, nomor 5, nomor 6 itu disebutkan menyambung takbir dengan bacaan ta'awud. Jadi takbir yang ketujuh ini setelah takbir ketujuh disambung dengan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dilanjutkan bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah. Gitu. Nah, kalau ini bagi imam. Nah, bagi makmumnya bagaimana? Yang mendengarkan bacaan suratnya imam. Nah. Selanjutnya yang kelima, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah dada di antara setiap takbir. Jadi Allahu Akbar, sunahnya seperti itu. Enggak gini. Biasanya dilepaskan kan? Nah itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gini terus, Pak. Allahu Akbar sampai 7 kali. Tidak dilepas Allahu Akbar. Allahu Akbar, enggak. Tapi tetap ditaruh di atas perut di bawah dada. 7, saat pelaksanaan sholat sunnah membaca sholat sunnah ini pelaksanaan sholat sunnah membaca surat Qaf dan Iqtarobat atau surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Saya yakin kalau umpamanya dibacakan surat Qaf atau surat Iqtarobat, nanti banyak jamaah yang ngambil kulhuwaile suwen. Karena lama, surat Qaf itu panjang. Ya, Iqtarobat juga panjang. Tapi rata-rata imam di Indonesia ini yang dibaca adalah Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Sabbihisma rabbikal a'la sama hal ataka. Itu yang kebanyakan dilakukan. Jadi kalau prakteknya tadi Pak ya, Bu, prakteknya kita niat dulu sholli sunatal idil. Loh, ini sudah buka kan? Belum. Mamanya usolli sunatal idil fitri rakaataini lillahi ta'ala Allahu Akbar, niat di dalam hati waktu takbir. Setelah itu kita baca doa iftitah dulu, Allahu Akbar kabiru walhamdulillahi katsira, sampai selesai baru takbir sunnah Allahu Akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar sampai subhanallah walhamdulillah akbar. Andai kata ini terakhir ya, Allahu Akbar, sudah. Jangan baca subhanallah lagi. Sudah tidak disunahkan. Bagi makmum diam aja. Bagi imam membaca ta'awud dan disambung dengan itu Fatihah. Ya. Selanjutnya kesunahan khutbah Id. Jika sholat berjamaah sunnah melakukan khutbah 2 kali setelah selesai sholat. Namun jika sholat sendirian maka tidak disunahkan khutbah. Masa sholat sendirian non khutbah, siapa yang dengarkan?
Yang kedua, sebelum pelaksanaan khutbah sunnah duduk sebentar, kira-kira sepanjang azan. Kalau di daerah saya nggak ada bilalnya, Pak. Karena nggak ada bilalnya, maka sunnah duduk waktu setelah apa itu namanya ngimami, naik ke mihrab, duduk dulu, kira-kira cukup untuk azan, baru nanti khutbah. Tapi biasanya di daerah Pakal ini ada bilalnya, ya kan? Lah waktu menunggu Bilal itu cukup, itu termasuk kesunahan. Yang ketiga, melakukan takbir 9 kali secara terus menerus di awal khutbah pertama dan 7 kali di awal khutbah kedua. Jadi kalau takbirnya khutbah itu khutbah pertama 9, khutbah kedua tuh 7. Kalau sholat takbir pertama rakaat pertama 7, rakaat kedua 5. Ya. Yang ketiga, melakukan takbir. Yang keempat, saat khutbah sunnah menyampaikan hal-hal yang tepat dan sesuai dengan keadaan saat itu. Pada saat Idul Fitri, sunnah menjelaskan tentang hukum zakat fitrah dan tentang hukum-hukum kurban saat Idul Adha. Itu. Tapi ini hanya itu saja di antaranya contoh-contohnya. Kalau Idul Fitri menjelaskan silaturahim juga cocok. Idul Fitri menjelaskan birrul walidain juga cocok. Kan gitu. Idul Fitri menjelaskan tentang masalah apa itu manfaat-manfaat puasa juga cocok. Itu. Selanjutnya bahas takbiran. Ini saya percepat. Ini terakhir ya takbiran, habis itu wa'alam nanti. Takbiran, jenengan tahu takbiran Bu ya? Takbiran itu loh. Di bahasa Indonesia nggak ada takbiran, adanya ya takbir. Ya, tapi saya tulisnya takbiran. Kenapa? Karena kita tradisinya itu menganggap takbir tersebut di luar itu adalah takbiran. Nah, takbiran itu ada dua macam. Ada namanya takbiran itu yang takbir muqayyad, ada yang namanya takbir mursal. Ya. Yang pertama adalah mursal. Mursal itu paling gampang pahamannya adalah biasanya takbir yang biasa dipakai anak-anak waktu diumumkan sholat id. Waduh, diumumkan malam ini adalah malam hari raya, langsung takbiran semuanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu namanya takbir mursal. Kalau takbir muqayyad, kalau di tempat kita itu biasanya takbir sebagai ganti wiritan setelah sholat. Oke, biasanya kan gitu. Takbir sebagai ganti wiritan setelah sholat. Jadi setelah sholat langsung takbiran. Itu namanya takbir muqayyad. Kalau takbir yang mursal itu takbir di luar atau tidak sebagai ganti dari wiritan. Itu definisi menurut tradisi kita. Gitu ya. Nah kalau takbir mursal, takbir yang tidak terkait dengan sholat, sehingga sunnah membaca takbir di setiap waktu baik di Idul Fitri maupun Idul Adha. Untuk waktunya mulai tenggelamnya matahari malam hari raya sampai takbiratul ihramnya sholat id. Jadi mulai malam hari raya sampai nanti mau melaksanakan sholat id, itu waktunya. Itu takbir mursal. Nah biasanya rata-rata itu pada saat mau menyembelih kurban itu masih takbiran. Bahkan pakai mic, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo takbir dulu. Sebelum menyembelih takbir dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu namanya takbir apa? Muqayyad yang enggak, mursal yang enggak. Karena waktunya mursal sudah habis. Waktu takbir mursal sudah habis. Waktu takbir mursal itu adalah malam hari raya sampai menjelang sholat id. Hanya itu. Sudah. Ya. Kalau takbir muqayyad itu hanya ada pada sholat Idul Adha. Idul Fitri nggak ada Pak. Besok setelah diumumkan sholat id Idul Fitri, kalau setelah sholat nggak usah takbiran, wirid biasa saja. Karena apa? Karena nggak disunahkan. Karena tidak termasuk takbir muqayyad. Takbir muqayyad hanya ada di Idul Adha. Waktunya kapan? Waktunya itu mulai hari Arafah.
tanggal 9 Dzulhijjah sampai nanti terakhir hari Tasyrik. Itu waktunya. Ya. Wallahu a'lam. Sudah cukup ya? Nah, cukup. Semoga sedikit apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mari kita tutup dengan bacaan doa. Semoga Allah menjadikan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi alamin. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimhu lana wa tasallimhu minna hatta yakhruja Ramadan wa qad ghafarta lana wa afawta anna wa rahimtana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahashshu'ana wa qira'atana wa la tadrib ya wujuhana ya ilal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian apa yang bisa saya sampaikan, semoga apa yang